Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Afif. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya mewakili kelompok 3 dalam mempresentasikan materi fisika yang berjudul konstruksi sirkuit aliran listrik. Pada kali ini kami kelompok 3 mendapatkan materi konstruksi aliran listrik atau konstruksi sirkuit aliran listrik seri, yang mana sesuai pada halaman 13 pada rangkaian nomor 1. Untuk pola konstruksi sirkuit aliran listrik yang kami presentasikan pada hari ini, itu berpola persegi. Sebelumnya, kita mempersiapkan 5 barang utama yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kabel, yang kedua adalah baterai, yang ketiga adalah bola lampu, yang kelima adalah resistor, dan yang keenam adalah saklar. Pertama-tama, kita persiapkan satu buah baterai. Yang kedua, kita siapkan satu buah resistor. Kemudian, kita sambung dengan sebuah kabel. Kita panjangin. Oke. Terus kita tambah saklar. Oke, kita kaitkan lagi dengan kabel. Tambah lagi dengan kabel. Terus di bagian kanannya kita tambah lagi dengan satu buah saklar. Oke. Kita kaitkan lagi dengan kabel. Tambah lagi dengan kabel. Kabel lagi sampai membentuk sebuah persegi kurang lebih. Oke, setelah kita tutup. Oke, pada rangkaian konstruksi sirkuit aliran listrik seri yang kami buat telah berjalan sesuai dengan alur listriknya. Untuk tampilan arus elektronnya berjalan sebagaimana mestinya. Terus kita rubah dengan tampilan alur listrik konvensional. Untuk tampilan alur listrik konvensional juga berjalan sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui nilai alur listrik yang masuk ke dalam resistor dan baterai, maka kita rubah label pada bagian tabel di sebelah kanan atas menjadi nilai. Oke. Setelah diberi centang nilai, maka setiap komponen yang ada pada rangkaian listrik ini mempunyai nilai masing-masing. Yang pertama ada resistor. Resistor mempunyai nilai arus listrik yang masuk sebesar 10 ohm. Sedangkan baterai mempunyai nilai arus listrik yang mempunyai nilai kapasitas listrik yaitu 9,0 volt dan kedua saklar yaitu 0 ohm. Untuk mengetahui berapa aliran masuk ke resistor, itu perlunya kita menggunakan alat ampere meter. Di pojok sebelah kanan bawah, kita ambil satu alat ampere meter. Untuk menggunakan alat ampere meter,
perlunya kita memutuskan satu buah kabel untuk menyambungkan ampermeter. Kita putus kabel yang paling atas. Kita taruh ampermeter di sini. Terus kita sambung lagi dengan kabel. Kabel. Oke. Sebagaimana yang tertera, untuk tegangan listrik pada aliran masuk ke resistor itu sebesar 0,90 ampere. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan listrik pada arus luar. Sebagaimana seperti yang tahap pertama, perlunya kita memutus untuk aliran listrik yang memotong kabel, terus taruh ampermeternya di sini, disambung lagi dengan kabel. Oke. Seperti mana yang kita lihat, kedua ampermeter yang kita letakkan di kedua sisi, dari sisi alur masuk ke resistor dan sisi yang keluar pada resistor, itu masing-masing mempunyai tegangan listrik 0,90 ampere. Berarti aliran masuk listrik dan alur keluarnya listrik itu sama-sama mempunyai tegangan listrik yaitu 0,90 ampere. Oke, kita lanjut dengan menggunakan pengukur voltmeter. Oke, pertama kita akan mengukur kutub positif dan kutub negatif dari alat resistor. Kita taruh alatnya satu di sini, satunya di sini. Oke, dari hasil pengukuran voltmeter, yaitu tegangan arus yang ada di kutub positif dan kutub negatif resistor itu sebesar 9,00 volt. Selanjutnya kita akan mengukur dari kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Arahkan alatnya. Oke. Dari aliran yang tertera, itu baterai mempunyai tegangan min 9,00 volt. Berarti tegangan listriknya itu minus. Oke, kita kembalikan alatnya. Selanjutnya, bila perlu ditambahkan lampu, silakan ditambahkan lampu. 2 bola lampu pada saklar masing-masing. Oke, tambahkan lampu. Oke, perlu kita ketahui pada aliran listrik konstruksi sirkuit aliran listrik seri itu berpengaruh setiap kabelnya. Jadi maksudnya bila ada salah satu bagian yang terputus, maka aliran listrik itu akan terputus seluruhnya. Maka seluruh komponen tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Seperti contoh, bila kita putus salah satu kabel di bagian atas yang menyambung ke ampermeter, ketika salah satu kabel itu diputus, maka tidak adanya tegangan listrik dan alur listrik yang bergerak dari sisi ke sisi. Karena mengapa? Karena setiap sisi, setiap aliran listrik itu hanya berporos pada sisinya. Ketika kita sambung lagi dengan kabel lagi, maka arus listrik akan masuk seperti mana mestinya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.